Di ufuk selatan benua Afrika, di tengah padang ilalang yang bergelombang dan langit biru membentang tanpa akhir, berdiri sebuah bangsa yang namanya bergema hingga ke penjuru dunia, Zulu, bangsa langit, para pewaris takhta keagungan dan keberanian. Asal-usul Zulu bermula di awal abad ke-18, dari sebuah klan kecil yang dibentuk oleh seorang pemimpin karismatik bernama Zulu Kamalandela. Di tanah KwaZulu, yang berarti tanah orang Zulu, mereka berkembang dari sekelompok kecil keluarga menjadi sebuah kekuatan suku yang disegani, berakar kuat dalam semangat komunitas, keberanian perang, dan penghormatan mendalam kepada leluhur. Zulu bukan sekadar nama suku, ia adalah warisan darah, jiwa, dan tanah. Setiap anak Zulu tumbuh dengan kisah tentang betapa dunia ini lahir dari suara nenek moyang, tentang bagaimana roh para pahlawan hidup dalam tiap desiran angin dan denyut tanah. Namun, dunia benar-benar mendengar nama Zulu saat seorang pemuda jenius dan tak kenal takut, Saka Zulu, muncul dari hutan belantara sejarah. Pada awal abad ke-19, Saka menyatukan suku-suku yang berserakan, membentuk sebuah imperium yang mengguncang Afrika Selatan. Di tangannya, tombak ringan Ilwa dan formasi tempur, tanduk banteng, chest and horns, menjadi senjata revolusioner yang membawa ketakutan ke setiap musuh. Ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang inovator sosial. Saka membentuk tentara nasional pertama di wilayah itu, memperkenalkan pelatihan militer keras, dan membangun identitas Zulu yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri, bangsa yang kuat, terorganisir, dan dipersatukan oleh tujuan bersama. Saat prajurit Zulu berlari ke medan perang tanpa alas kaki, dengan tubuh berbalut perisai kulit dan tombak di tangan, dunia seakan terdiam. Keberanian mereka membentuk legenda, dan meskipun banyak kerajaan runtuh di bawah bayang-bayang kolonialisme, Zulu bertahan, penuh luka, penuh perlawanan, namun tidak pernah sepenuhnya takluk. Zulu tidak hanya hidup lewat pedang. Jiwa mereka berdenyut dalam tarian perang Indelamu, di mana kaki menghentak tanah dengan kekuatan yang menggetarkan bumi, dan dalam nyanyian yang membelah udara, mengundang roh nenek moyang untuk menyaksikan. Bahasa mereka, isi Zulu, mengalir seperti sungai dalam percakapan sehari-hari, dalam puisi, dalam doa. Dalam tradisi mereka, keberadaan manusia bukanlah sekadar hari ini, tetapi jalinan panjang antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Leluhur dihormati lewat ritual, dan keluarga adalah inti dari segalanya. Struktur sosial Zulu memadukan kehormatan, keberanian, dan kebijaksanaan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kini, suku Zulu adalah kelompok etnis terbesar di Afrika Selatan. Mereka hadir dalam dunia modern, di pemerintahan, musik, seni, dan olahraga, sambil menjaga akar budaya mereka tetap kuat. Setiap tahun, di Royal Red Dance, ribuan gadis Zulu berdandan dengan indah dan menari dalam perayaan kemurnian dan kekuatan tradisi. Setiap dentuman genderang adalah pengingat bahwa meskipun zaman berubah, jiwa Zulu tetap abadi. Bahkan di tengah hiruk-pikuk abad ke-21, bangsa ini mengajarkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan bertempur, melainkan pada kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan tetap setia pada warisan yang tak tergoyahkan. Zulu bukan hanya sebuah kisah. Ia adalah denyut nadi dari Afrika itu sendiri, keras, indah, penuh nyala. Di balik gemuruh tombak dan lagu-lagu peperangan, suku Zulu menyimpan warisan tradisi dan kepercayaan yang luar biasa, begitu unik, aneh, dan tak terduga, hingga membuat dunia luar tercengang ketika mengetahuinya. Berikut adalah tirai-tirai rahasia yang sedikit demi sedikit mulai terbuka. Perisai kulit sapi Zulu isi langu, bukan hanya alat bertempur. Warna dan ukuran perisai mengisyaratkan identitas klan, status sosial, bahkan emosi seorang prajurit. Putih, damai atau klan kerajaan. Merah, siap untuk perang. Hitam, keberanian luar biasa. Bahkan, saat seorang pejuang kembali dari pertempuran, perisainya menjadi warisan keluarga, dijaga seperti harta suci. Legenda Zulu menyebutkan bahwa para panglima zaman kuno, terutama di era Saka, melatih kemampuan komunikasi non-verbal jarak jauh. Mereka mempercayai, uku konda, kemampuan membaca pikiran atau niat lawan hanya lewat energi tubuh dan gerakan mata. Sampai sekarang, beberapa tetua Zulu percaya seni ini masih mengalir dalam darah prajurit sejati. Sebelum maju ke medan perang, para prajurit Zulu dilarang makan makanan yang dimasak wanita. Mereka hanya boleh mengonsumsi daging bakar atau minum ramuan herbal yang disiapkan khusus oleh sesama prajurit lelaki. Konon, ini untuk menyucikan roh
dan memperkuat energi maskulin dalam menghadapi musuh. Tarian Indelamu yang terkenal, di mana para penari menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, ternyata memiliki makna spiritual. Setiap hentakan bertujuan membangunkan roh-roh nenek moyang agar hadir menyaksikan dan memberkati komunitas. Bagi Zulu, bumi adalah tubuh leluhur, dan menghentakkan kaki adalah berbicara langsung dengan mereka. Dalam budaya Zulu kuno, diyakini bahwa manusia dan hewan memiliki ikatan batin yang mendalam. Suku Zulu percaya setiap keluarga dijaga oleh Inyoka, roh ular leluhur. Jika seekor ular memasuki rumah, bukan dibunuh, melainkan dihormati, bahkan diberi persembahan susu atau madu sebagai bentuk penghormatan. Dalam ritual Ukupahla, dukun Zulu menggunakan batang bambu khusus yang diletakkan di tanah dan dibisiki doa. Dipercaya, melalui getaran bambu, suara doa itu akan diteruskan ke alam roh. Ini adalah bentuk komunikasi rahasia yang tidak terdengar oleh manusia biasa. Bir tradisional Zulu, disebut Umkomboti, bukan hanya minuman pesta. Dalam upacara kuno, meminum bir ini dipercaya bisa memperpanjang umur, melindungi dari roh jahat, dan memperkuat hubungan dengan leluhur. Hanya wanita yang sudah melahirkan boleh menyeduhnya, karena diyakini hanya mereka yang membawa kekuatan penciptaan. Dalam tradisi Zulu, seseorang bisa berganti nama setelah melewati ujian keberanian atau peristiwa besar. Nama baru ini biasanya diberikan oleh kepala klan atau tetua sebagai simbol kelahiran kembali. Nama itu tak sekadar sebutan, melainkan takdir baru, misalnya, Sibusiso, berkah, atau Tulani, yang membawa damai. Apa yang terlihat oleh dunia luar, tari perang, tombak, dan teriakan medan perang, hanyalah kulit luar dari jiwa Zulu yang sesungguhnya. Di balik itu semua, ada dunia kepercayaan, seni spiritual, dan tradisi suci yang membentuk jantung bangsa ini. Mereka adalah bangsa para penari langit, pejuang tanah, dan penjaga roh dunia lama. Zulu tidak hanya bertahan di sejarah. Mereka hidup dalam detak jantung Afrika. Mereka adalah puisi tentang keberanian yang belum pernah berhenti berdetak. Di bawah bayang-bayang langit Afrika Selatan yang megah, di antara perbukitan hijau dan sungai-sungai berliku, suku Zulu menjalani hidup mereka dengan irama yang selaras dengan alam, leluhur, dan zaman. Hidup mereka bukan sekadar bertahan. Ini adalah bentuk perlawanan halus terhadap lupa, terhadap hilangnya identitas, terhadap dunia modern yang terus menggerus tradisi. Inilah kehidupan Zulu, keras, sederhana, namun penuh makna. Bagi orang Zulu, bumi bukan sekadar tanah untuk diinjak. Bumi adalah ibu. Setiap pohon, setiap batu, setiap aliran sungai adalah saksi bisu sejarah nenek moyang. Mereka bercocok tanam jagung, labu, sorghum, dan memelihara ternak, terutama sapi, yang dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kekayaan spiritual. Seekor sapi dipersembahkan dalam ritual kelahiran, kematian, dan pernikahan. Sapi diperlakukan dengan penghormatan hampir setara manusia, bahkan sering dibawa, berbicara, dengan roh leluhur dalam upacara. Petani Zulu menanam bukan hanya untuk makan, tapi untuk merawat dunia tempat mereka diwariskan. Setiap panen adalah ucapan syukur kepada leluhur, bukan sekadar perhitungan untung rugi. Hidup Zulu berputar mengelilingi keluarga besar atau Umdeni. Seorang lelaki dewasa bertanggung jawab menjaga, melindungi, dan membimbing keluarga besar. Perempuan adalah pilar kekuatan rumah tangga, penjaga tradisi, dan penghubung antara dunia fisik dan spiritual. Setiap klan dipimpin oleh seorang kepala induna, yang dipilih bukan hanya karena kekuatan fisik, tetapi juga karena kebijaksanaan dan koneksi spiritual dengan leluhur. Di desa-desa, keputusan besar diambil dalam rapat terbuka di bawah pohon besar, tempat yang dianggap suci, dalam tradisi yang disebut Inkundela, di mana semua orang boleh berbicara, dan suara rakyat didengar. Di era modern, banyak Zulu hidup di kota-kota seperti Durban atau Johannesburg. Namun, meski berpakaian jas dan berdasi, semangat Zulu tetap berkobar dalam hati mereka. Seorang insinyur Zulu mungkin mengendarai mobil mewah di siang hari, namun saat malam jatuh, ia akan pulang ke desa, melepas sepatunya, dan ikut serta dalam tarian Umemulo untuk menghormati ulang tahun kedewasaan saudarinya. Mereka adalah penjelajah dua dunia. Dunia modern yang berlari cepat. Dunia lama yang penuh makna dan keabadian. Mereka bekerja sebagai guru, pengacara, buruh, seniman, dan politisi, tetapi tidak pernah melepaskan akar mereka. Dalam setiap doa yang dibisikkan sebelum makan, dalam setiap nyanyian yang dinyanyikan pada malam-malam gelap,
Zulu mengingat dari mana mereka berasal. Kekuatan terbesar Zulu untuk bertahan bukanlah tombak atau perang, melainkan tradisi. Melalui tarian, lagu, ritual, dan festival tahunan seperti Rit Dance, mereka terus menghidupkan roh nenek moyang. Tarian perang diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Cerita rakyat tentang pahlawan kuno dan makhluk mistis terus dibisikkan di pinggir api unggun. Nyanyian klan Ibongo dihafalkan dan dinyanyikan pada upacara penting, menghubungkan masa kini dengan masa lampau. Setiap ritual bukan sekadar pertunjukan. Itu adalah pernyataan, kami masih ada, kami tidak akan hilang. Di dunia yang berubah dengan cepat, di mana banyak budaya menghilang di telan zaman, Zulu tetap berdiri. Dengan kepala tegak, dengan hati penuh kebanggaan, dengan jiwa yang berakar kuat di tanah para leluhur. Mereka telah belajar untuk menjadi batu karang dalam badai, lentur, tetapi tak pernah patah. Suku Zulu bukan hanya bertahan. Mereka terus menghidupkan dunia yang mungkin dilupakan oleh banyak orang, dunia di mana keberanian, kehormatan, dan hubungan dengan alam lebih penting daripada emas dan kekuasaan. Dan selama sungai masih mengalir di antara bukit-bukit Zululand, selama nyanyian masih menggetarkan udara malam, nama Zulu akan terus hidup di hati Afrika dan di ingatan dunia. Jika para pejuang Zulu adalah tombak dan perisai bangsa ini, maka para wanita Zulu adalah tanah tempat kehidupan bertumbuh. Mereka adalah kekuatan diam yang menghidupkan desa, keluarga, dan bahkan medan perang, bukan dengan pedang, tetapi dengan keteguhan, kebijaksanaan, dan cinta yang tak mengenal batas. Wanita Zulu bukan sekadar bagian dari cerita. Mereka adalah jantung dari cerita itu sendiri. Dalam budaya Zulu, seorang wanita Umfazi dihormati sebagai penjaga kehormatan keluarga. Sejak kecil, gadis-gadis diajarkan nilai Ubuntu, filosofi yang mengajarkan bahwa manusia hanya bisa menjadi manusia lewat hubungan dan rasa kemanusiaan terhadap sesama. Anak perempuan tidak hanya dilatih untuk mengelola rumah tangga, tetapi juga dididik dalam seni. Membuat kerajinan tangan seperti tikar anyaman dan perhiasan manik-manik berwarna-warni, beadwork. Menyusun lagu-lagu rakyat yang diwariskan turun-temurun. Menjadi penjaga cerita-cerita kuno yang membentuk identitas Zulu. Seorang wanita Zulu membawa dunia di dalam hatinya dan masa depan bangsanya di dalam tangannya. Pakaian wanita Zulu penuh dengan simbolisme mendalam. Gadis muda biasanya mengenakan rok pendek dari kulit atau manik-manik berwarna cerah, menunjukkan kemurnian dan harapan. Wanita yang sudah menikah mengenakan penutup kepala lebar isi colo, yang dirancang seperti mahkota, tanda bahwa ia adalah tiang dari dua rumah, rumah ayahnya dan rumah suaminya. Setiap warna dalam manik-manik mereka bukan sekadar hiasan. Merah melambangkan cinta dan hasrat. Putih melambangkan kemurnian dan spiritualitas. Biru berarti kesetiaan dan pengabdian. Seorang wanita Zulu berbicara lewat apa yang dikenakannya, membawa pesan-pesan rahasia tentang status, perasaan, dan cerita hidupnya. Dalam banyak ritual, justru para wanita yang dipercaya memiliki hubungan lebih dekat dengan dunia roh. Mereka memimpin doa dalam upacara Ukupahla, mengundang leluhur untuk memberkati keluarga. Dukun wanita Zulu, disebut Isangoma, dianggap memiliki kemampuan khusus. Membaca pesan dari mimpi, menyembuhkan penyakit spiritual dan fisik. Menjadi juru bicara antara dunia manusia dan dunia arwah. Para Isangoma dihormati hampir setara dengan raja dalam komunitas mereka. Suara mereka adalah suara para leluhur yang berbicara melalui zaman. Sejarah mencatat bagaimana para wanita Zulu tidak hanya berperan di belakang layar. Di saat perang berkecamuk, mereka menjadi perawat bagi prajurit yang terluka, pengajar bagi anak-anak yatim, dan penjaga ladang agar desa tetap hidup. Ada sebuah pepatah kuno Zulu yang berbunyi, Umfazi Uibamba Ngemufa Inkaba, seorang wanita menopang benteng dari belakang. Tanpa mereka, tidak ada desa yang akan bertahan. Tidak ada kerajaan yang bisa berdiri. Tidak ada generasi yang akan lahir. Hari ini, wanita Zulu tidak lagi hanya di ladang atau desa. Mereka adalah profesor, politikus, dokter, pengusaha, dan seniman, semua sambil membawa kebanggaan budaya mereka dalam setiap langkah. Contoh luar biasa adalah Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, wanita Zulu yang menjadi salah satu tokoh politik terkemuka di Afrika Selatan dan dunia. Namun di balik pencapaian modern itu, di hati setiap wanita Zulu tetap mengalir semangat lama. Semangat seorang penjaga warisan, seorang ibu bagi bangsanya, seorang pejuang dalam diam. Mereka tidak selalu mengangkat tombak.
Mereka tidak selalu menunggang kuda ke medan perang. Tetapi dalam setiap detak jantung, dalam setiap doa yang dibisikkan kepada angin, dalam setiap anak yang mereka besarkan, mereka mengukir sejarah. Mereka adalah syair hidup tentang kekuatan yang lembut namun tak terkalahkan. Mereka adalah batu karang yang menghalangi runtuhnya warisan. Mereka adalah para ratu tanpa mahkota, namun dunia mengenali kerajaan mereka dalam cara mereka berjalan, berbicara, dan mencintai. Zulu hidup karena wanita Zulu tetap berdiri. Di balik nyanyian perang dan tarian tanah Zululand, ada dunia lain yang tak kasat mata, dunia di mana roh, dewa, dan makhluk mitologis berkelindan dengan kehidupan manusia. Di sanalah, dalam cerita yang diwariskan dari bibir ke telinga, generasi ke generasi, mitos dan legenda suku Zulu bernafas, mengajarkan, memperingatkan, dan menghibur. Bagi Zulu, dunia nyata dan dunia roh bukan dua hal terpisah. Mereka berjalan berdampingan, satu langkah di dunia, satu langkah di alam gaib. Di puncak kepercayaan kosmologi Zulu berdiri Unkulunkulu, makhluk pertama dan pencipta seluruh dunia. Ia lahir dari batang alang-alang purba, Uhlanga. Dari dirinya mengalir sungai, tumbuh pepohonan, lahir manusia dan hewan. Ia mengajarkan manusia cara menyalakan api, berburu, bertani, dan menghormati bumi. Namun, setelah mengajarkan semua itu, Unkulunkulu mundur dari dunia, membiarkan manusia bebas menentukan nasibnya, sebuah pelajaran tentang kebebasan dan tanggung jawab. Di antara semua makhluk mitologi Zulu, Tikolose adalah yang paling ditakuti. Tikolose digambarkan sebagai makhluk kerdil, berbulu, sering tidak terlihat mata biasa, dan mampu menyebabkan penyakit, ketakutan, atau bahkan kematian. Konon, Tikolose dikirim oleh penyihir jahat untuk mengganggu musuh-musuh mereka. Untuk mencegah serangan Tikolose, banyak rumah Zulu tradisional dibangun di atas batu atau balok, agar makhluk ini tidak dapat menjangkau tempat tidur mereka. Sampai hari ini, ketakutan terhadap Tikolose tetap hidup di banyak daerah pedalaman Afrika Selatan. Dalam budaya Zulu, Isangoma, dukun, bukan sekadar tabib. Mereka adalah penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Sangoma menerima panggilan, sering lewat mimpi atau penyakit spiritual, dari roh leluhur. Jika menolak, mereka akan dihantui sampai menerima pelatihan dan memenuhi takdir mereka. Dalam legenda, Sangoma mampu berbicara dengan arwah orang mati, menyembuhkan penyakit dengan ramuan sakti, menyibak rahasia masa depan lewat tulang ramalan, throwing the bones. Sangoma dianggap lebih dari manusia biasa, mereka adalah pelayan dunia yang tak terlihat. Dalam salah satu mitos penciptaan Zulu, disebutkan bahwa ketika Unkulunkulu menciptakan manusia, ia mengirim dua makhluk untuk membawa pesan tentang takdir manusia. Seekor kadal intulo membawa pesan bahwa manusia harus mati. Seekor bunglon membawa pesan bahwa manusia harus hidup selamanya. Namun, karena si bunglon lambat, si kadal datang lebih dulu, dan itulah mengapa manusia akhirnya menjadi fana. Legenda ini adalah refleksi mendalam tentang bagaimana kematian menjadi bagian alami dari kehidupan manusia. Dalam kepercayaan Zulu, setiap orang hidup di bawah pengawasan Amatlozi, roh-roh leluhur yang telah meninggal namun tetap aktif dalam kehidupan keturunan mereka. Amatlozi memberikan perlindungan, membimbing keputusan penting, kadang menghukum jika keluarga melupakan mereka. Oleh sebab itu, ritual Ukupahla, berbicara kepada leluhur melalui doa dan persembahan, menjadi pusat dari hampir semua aktivitas spiritual Zulu. Bagi Zulu, kematian bukan akhir. Itu hanya pintu ke peran baru, menjadi penjaga dunia ini. Di Zululand, setiap bisikan angin di padang rumput, setiap kerlip bintang di malam hari, setiap suara dalam heningnya malam, semuanya mungkin adalah pesan. Pesan dari dunia yang lebih tua dari gunung. Dunia yang hidup berdampingan dengan manusia. Dalam kisah-kisah ini, Zulu tidak hanya mengenang masa lalu. Mereka menjalin jembatan antara masa kini dan keabadian. Karena dalam darah setiap anak Zulu, mengalir tidak hanya sejarah bangsa mereka, tapi juga denyut jantung dunia yang tak terlihat.